قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسان وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat sehingga kita bisa bertemu, berkumpul kembali di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti kehidupan beliau. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih pada pembahasan bab yang kedua tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kenabian, jadi perjalanan kehidupan Nabi dari kenabian sampai hijrah ke negeri Habasyah. Dan kita masih pada pembahasan tentang permulaan wahyu, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menuturkan kepada kita tentang wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, sehingga ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, berkhalwat di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Jibril membawa wahyu yang pertama, 5 ayat dari surat Al-Alaq, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dalam keadaan takut, gemetar, dan beliau menceritakan apa yang beliau lihat ketika di Gua Hira, yang akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak paman beliau Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang masih beragama di atas agama Nabi Isa alaihi salam, yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Waraqah ini disiapkan surga atau 2 surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau Waraqah menyebutkan bahwa yang datang kepada beliau adalah Jibril, sebagaimana yang telah datang kepada Nabi Musa alaihi salam membawa wahyu. Dan teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini yang telah disebutkan oleh penulis kitab di halaman 119. Kita sudah sampai pada hikmah yang keberapa?
Tapi kita baca secara cepat ya. Hikmah yang pertama, Jibril memeluk dengan keras Rasulullah SAW sampai 3 kali. Dari kejadian itu Syuraih Al-Qadhi mengambil kesimpulan bahwa seorang tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih dari 3 kali. Hikmah yang kedua, ilmu adalah simbol atau inti dari agama Islam. Wahyu dimulai dengan kata bacalah. Dengan demikian setiap muslim dituntut untuk membaca dan menganalisa untuk mengamalkan taujih rabbani, arahan ilahi yang ini mengawali wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga, ketika wahyu dimulai dengan anjuran untuk membaca dan penjelasan tentang pentingnya tulis menulis, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu betul-betul bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu betul-betul datangnya dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, disandingkannya qiraah perintah untuk membaca, belajar dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan isyarat bahwa ilmu harus dibarengi dengan keimanan, dan ilmu yang benar adalah ilmu yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan dan keimanan. Ini telah berlalu penjelasannya. Hikmah yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Khadijah radhiyallahu taala anha dalam kondisi tegang dan takut. Tetapi langkah awal yang dilakukan oleh Khadijah bukan mengejar dengan sebuah pertanyaan dan meminta penjelasan secara rinci. Tetapi langkah paling utama yang beliau lakukan adalah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sedang kaget tidak pantas untuk ditanyai sesuatu hingga hilang ketakutannya. Imam Malik berkata, orang yang ketakutan tidak sah jual belinya. Ya, ikrar, pengakuan dan lainnya. Ini telah berlalu penjelasannya. Sampai di sini ya? Ya? Oke. Baik, jemaah sekalian, kita masuk hikmah yang keenam. Kata penulis, seorang yang menghadapi masalah mestinya tidak dirahasiakan sendiri dan dianjurkan agar membicarakan kepada orang yang dia percayai untuk bisa memberikan masukan dan pandangan. Hal ini dimaksudkan untuk pertama, kenapa ketika ada permasalahan yang menimpa kita, maka masalah itu jangan dipendam sendiri. Ya, dianjurkan untuk menceritakan masalah itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, yang kita percayai bisa memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kenapa? Kata penulis, yang pertama, melegakan jiwa, menenangkan jiwa. Karena masalah yang dipendam akan terasa besar, berat dalam jiwa dan akan mengambil tempat lebih banyak dari yang semestinya dan akan menyibukkan pemiliknya, pemilik masalah, melebihi yang semestinya. Oleh karena itu, tatkala dia membicarakan tentang masalah dirinya kepada orang lain yang dia percayai, yang bisa memberikan solusi dari masalah yang dia hadapi, dengan sendirinya tekanan jiwanya akan berkurang. Karena dia telah menjadikan orang lain terlibat dalam memikul bebannya. Teori seperti ini adalah masalah yang telah teruji. Sebuah kesalahan adalah tatkala masalah yang dihadapi oleh seseorang kemudian disimpan rapi dalam dirinya dan memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk tumbuh dan berkembang hingga berakibat fatal dan membahayakannya. Di antara kesalahan yang menimpa kita, ketika ada masalah kita pendam sehingga masalah itu menjadikan kita galau, stres. Dia berkembang hingga berakibat fatal dan membahayakan pemilik masalah.
Coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dengan segera menyelesaikan masalahnya melalui cara bercerita kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha agar dia terlibat dalam memikul beban masalah itu dan bersama di dalam mencari jalan keluarnya. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita punya agama yang sempurna, agama yang menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua ada di dalam Islam. Masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini, di dalam rumah tangga, semuanya telah dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya masalah di dalam rumah tangga. Ketika ada masalah yang kita hadapi dengan pasangan kita, maka masalah itu sebenarnya jangan dipendam. Ya, ini salah satu kekeliruan yang menimpa kita teman-teman sekalian di dalam rumah tangga. Ketika ada masalah dengan pasangannya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, ketika ada masalah dipendam, apalagi perempuan. Harusnya masalah itu diceritakan kepada orang yang dia percayakan untuk bisa memberikan solusi, yang dia yakin bisa memberikan solusi dari apa yang dia permasalahkan. Jangan dipendam. Kadang ini membuat rumah tangga itu cekcok, ya, sumbernya dari sini. Itu salah satu sebab. Kadang juga ada istri ketika ada masalah di dalam rumah tangganya, ada sesuatu yang dia tidak sukai dari suaminya, itu dipendam. Harusnya itu kan diungkapkan kepada suaminya, sampaikan kepada suaminya hal-hal yang dia tidak sukai, hal-hal yang dia sukai, sampaikan kepada suaminya. Begitu juga suami, kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai dari istrinya, sampaikan. Tentunya cara penyampaian dengan cara yang lembut, ya, jangan dipendam. Karena banyak juga ya di dalam rumah tangga seperti ini yang itu wakil terjadi. Saya barusan ya semalam memberikan nasihat ya, sama ikhwan dan akhwat yang barusan menikah, ada masalah dalam rumah tangganya. Saya dialog, kita bertiga ya, cari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Sang istri ada masalah dengan suaminya, dia pendam masalah tersebut, akhirnya turun dari rumahnya tanpa pamitan dari suaminya, tidak kasih tahu sama suaminya. Dia tinggalkan rumah, langsung pergi ke rumah orang tuanya. Itu yang membuat suami marah, sampai keluar kata-kata talak, cerai. Ya, intinya sebenarnya masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Jadi ceritakan kalau ada sesuatu yang antum tidak sukai dari istri, sampaikan ke istri. Jangan dipendam. Begitu juga istri, sampaikan kepada suami. Intinya sebenarnya di komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau kita sering berkomunikasi, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan ada solusinya. Ya. Jadi itu penting teman-teman sekalian untuk bagaimana kita menceritakan kepada orang lain yang bisa memberikan solusi. Seperti itu. Ya. Yang kedua, lanjutannya ya. Seorang dokter perempuan, ya, penasehat kedokteran sebuah rumah sakit di Washington di Amerika Serikat, Dr. Ross Halferdung berkata, di antara terapi pengobatan dalam menghilangkan kegelisahan adalah dengan cara seorang yang menghadapi masalah menceritakan masalah itu kepada orang yang dia percaya. Saat seorang yang sakit mencurahkan permasalahannya, maka akan hilang kegelisahannya dari pikirannya. Karena sebatas bercerita dengan lega adalah kesembuhan. Ya? Jadi sesuatu yang kita simpan, yang kita pendam dari masalah yang kita hadapi, kalau kita ceritakan kepada orang lain, itu sebenarnya kesembuhan. Sudah merasa lega kita. Daripada disimpan-simpan. Adapun jika dipendam, ya, ini kata dokter ya, di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat, Washington.
Nggak tahu apakah dia ini beragama Islam, wallahu alam ya. Tapi ini sudah ada pembuktian. Apa kata beliau? Adapun jika dipendam dalam diri dan berupaya menyelesaikannya dengan sendirian, maka akan mengancam munculnya penyakit at-tawatur al-asabi, semacam lemah saraf. Ya, itu kan lemah saraf. Akhirnya jadi stres, jadi gila dia. Telah didirikan sebuah yayasan yang sangat aneh di dunia ini, bernama Rabitatu Inqadhil Hayah, Ikatan Penyelamatan Hidup. Jadi sebuah lembaga, yang lembaga ini yang menyelamatkan orang-orang yang ingin bunuh diri, ya, bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan seorang yang bermaksud mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan itu banyak kita dapati di Eropa kan, seperti itu. Banyak orang-orang yang sudah bosan dengan kehidupan, akhirnya dia mau bunuh diri saja. Nah, di sana ada lembaga khusus untuk menyelamatkan orang-orang seperti ini, yang sudah stres, galau, ya akhirnya dia mau bunuh diri. Nah, ini lembaga yang menyelamatkan mereka. Bahkan di salah satu negara, ya, saya lupa di negara mana itu, memang ada satu tempat yang memang difasilitasi memang kalau orang ingin bunuh diri ke tempat tersebut. Ada memang di salah satu negara. Kalau orang ingin bunuh diri memang sudah disediakan tempatnya. Orang-orang yang memang bosan dengan kehidupan, ya tentunya orang-orang yang tidak punya keimanan. Lihat. Jadi yayasan ini telah menjadi rujukan bagi orang yang merasakan kebosanan dan kegagalan. Yayasan itu menjadikan pengobatan utamanya dengan cara meminta orang yang sakit untuk berbicara dengan sepuasnya tentang apa yang telah dia hadapi. Yayasan setelah itu tidak memiliki cara pengobatan selain memberikan nasihat dan petunjuk. Jadi ternyata apa yang mereka praktekkan di Eropa saat ini, ternyata itu ada di dalam agama kita. Sudah diajarkan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ambil pelajaran. Ya, dengan demikian mencurahkan permasalahan kepada orang lain telah menjadi terapi pengobatan yang dilakukan di rumah-rumah sakit jiwa dan saraf. Bahkan di rumah sakit anatomi dan bedah, serta menjadi salah satu sarana preventif, salah satu solusi yang paling manjur untuk mengobati orang-orang yang stres. Seperti itu, diberikan arahan, diberikan nasihat, ya. Jadi memang orang-orang seperti ini ya kita dapati di negeri-negeri Eropa sana, ya, orang-orang yang memang jauh dari keimanan, ya, orang-orang yang memang tidak punya ketakwaan keimanan, orang-orang yang memang kita lihat secara zahir memiliki dunia, hidup dengan kemewahan, punya mobil yang mewah, harta yang melimpah, rumah yang megah. Tapi kalau tidak ada keimanan, apa yang mereka rasakan? Kehidupan yang sempit. Itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kufur kepadanya, itu dalam kehidupan dunia. Walaupun secara zahir kita lihat mereka punya dunia, tapi kan kebahagiaan itu kan tidak diukur dari banyaknya harta kan, rumah yang mewah, yang megah, tidak. Tapi kebahagiaan itu dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatan Allah? Ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kita. Siapa yang berpaling dari keduanya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia, orang tersebut, kehidupan yang sempit. Lihat, Allah bahasakan dengan kehidupan yang sempit. Walaupun dia punya harta yang melimpah, tapi dia merasakan kehidupan yang sempit. Tidak ada keimanan, ketakwaan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma,
Ketika orang ini dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dia protes Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qad kuntu basir, padahal di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah telah datang ayat-ayat kami kepadamu, nasihat-nasihat kami kepadamu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanasitaha, tapi engkau lupakan, engkau berpaling dari nasihat-nasihat tersebut. Wakadzalikal yauma tunsa, demikian pula hari ini engkau dilupakan, engkau ditinggalkan. Itu balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kebahagiaan itu dengan apa teman-teman sekalian? Dengan ketaatan, dengan amalan soleh. Man amila solehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dalam surat An-Nahl. Siapa yang man amila solehan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu kan tidak harus dengan rizki yang banyak berupa harta yang melimpah. Kebahagiaan itu kan bukan harus dengan banyaknya istri toh, atau dengan banyaknya istri kebahagiaan. Harus dengan banyak istri? Hah? Kebahagiaan itu harus dengan banyak istri? Hah? Tidak harus banyak toh? Satu cukup bahagia. Kalau sudah bahagia dengan satu istri, ya sudah, cukupkan satu saja, jangan bertambah. Kalau bertambah bikin masalah, ya sudah, satu saja, yang penting dia soleha. Kan arbatun minas syahada, kata Nabi, ada 4 perkara yang itu merupakan tanda kebahagiaan orang beriman. Yang pertama apa? Zaujah soleha, kan, zaujatun soleha tu'inuhu ala ibadatillah. Seorang wanita yang soleha, istri yang soleha, yang senantiasa membantu, membimbing suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun minas syahada, kata Nabi, di antara 4 perkara yang merupakan kebahagiaan yang dimiliki orang yang beriman. Zaujah soleha, istri yang soleha. Nabi katakan zaujah soleha, satu istri yang soleha, satu saja bahagia, apalagi 4. Begitu. Kan tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, untuk kalian mendapatkan apa? Sakinah, kebahagiaan toh? Kebahagiaan, sakinah, ketenangan. Jadi kalau menikah dapat ketenangan, Masya Allah, itu luar biasa, karena itu yang diinginkan syariat. Jadi kalau satu bahagia, dan kalau antum ingin menikah bahagia lagi, itu bagus. Tapi kalau antum menikah lagi dan tidak ada kebahagiaan, berarti tidak dianjurkan. Karena tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, supaya engkau mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Oke, bukan kegelisahan, harus sembunyi-sembunyi dari istri pertama, harus berakal, berdusta sama istri pertama, ya, bilang menginap sama teman padahal menginap di 02. Nah, ada yang tertawa di belakang. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya apa yang kedua ini? Apa yang kedua ini? Apa yang kedua ini? Apa yang kita bahas yang kedua ini apa? Alasan kenapa kalau ada masalah kita harus curhat kepada orang lain toh. Yang pertama tadi toh supaya melegakan jiwa. Kalau dipendam nanti jadi stres. Kedua, kata penulis, alasan kedua, mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Oleh karena itu sebaiknya seorang tidak bercerita kecuali kepada orang yang terpercaya dan memberikan masukan hingga tidak berakibat terbalik karena masalah itu tersebar. Nah, ini jadi adab-adab yang perlu kita perhatikan kalaupun kita harus curhat. Kalaupun harus curhat, maka diperhatikan adab-adabnya, kepada siapa kita harus menceritakan masalah itu. Karena masalah itu tidak harus diceritakan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi pertama teman-teman sekalian, sebelum kita ceritakan masalah itu,
harus kita bertanya pada diri kita, perlukah kita ceritakan masalah ini kepada orang lain? Kalau antum melihat ada masalahnya, ceritakan. Yang kedua, apakah itu kita ceritakan kepada semua orang? Tidak kan? Jadi ada orang-orang tertentu saja. Kalau antum ceritakan kepada semua orang, nanti tersebar itu masalah. Yang harusnya masalah itu disimpan, ditutupi, karena antum ceritakan kepada semua orang, aslinya tersebar. Ya, anak ceritakan ada masalah ya, anak punya masalah, anak ceritakan sama antumnya, mudah-mudahan antum kasih solusi. Ya, tapi ingat, jangan ceritakan kepada orang lain. Oh iya, anak tidak akan ceritakan ke orang lain. Yang si B ini, dia cerita ke temannya si C, si Fulan ada masalah, dia bilang begini. Tapi antum jangan ceritakan ke orang lain ya. Oh iya. Begitu seterusnya, dia ceritakan lagi, sampaikan. Tapi antum jangan cerita ke orang lain ya. Cukup antum dengan anak. Ya, begitu kan. Apalagi kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 2 organ tubuh yang tidak pernah capek di dalam beraktivitas. Apa itu? 2 organ tubuh yang tidak pernah capek di dalam beraktivitas. Apa 2 organ tubuh itu? Nah, apa 2 organ tubuh? Kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa 2 organ tubuh yang kita miliki yang tidak pernah capek kalau dia beraktivitas? Apa? Telinga sama? Telinga sama apa? Apa 2 organ tubuh yang tidak pernah capek? Saya sudah sampaikan ini. Ya, oke. Pertama, lisan. Lidah itu tidak pernah capek. Ada orang kalau dia bakar roti dibilang capek? Tidak ada. Tidak ada. Apalagi kalau bicara poligami. 1 jam 2 jam tidak pernah capek itu. Ada di setelah dia cerita poligami, aslinya cerita poligami tentang akhwat, baru dia bilang, so capek anak. Ada begitu? Tidak ada. Pak cerita terus dia. Dia berhenti nanti sudah dapat miss call dari maitua. Baru dia berhenti. Lisan tidak pernah capek. Kalau antum ya gunakan dia untuk beraktivitas, tidak pernah capek. Enggak ada itu lisan bilang capek, enggak ada. Yang kedua, itu yang pertama, lisan. Yang kedua apa? Yang tidak pernah capek. Apa yang kedua? Mana anak saraba? Belum ada? Belum ada saraba? Apa organ tubuh yang kedua yang tidak pernah capek di dalam ketika dia beraktivitas? Antum yang tahu lah. Apa? Telinga. Jadi tidak pernah capek dia bakar rota dengar gitu. Ya? Pandangan. Cuman 2 ini, lisan sama pandangan. Itu 2 organ tubuh yang tidak pernah capek. Ada mata ini capek ketika dia melihat hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nonton drama Korea dibilang capek? Ada? Berjam-jam dia nonton drama Korea, kemudian bilang capek matanya. Ada? Ada. Nggak ada. Ada orang yang nonton Hollywood, Bollywood 2 jam, 3 jam terus dia bilang capek? Ada? Nggak ada tuh. Ini dua organ tubuh ini sangat berbahaya. Pandangan sama lisan ini. Makanya harus dijaga pandangan, dijaga juga lisan. Kalau kita berbicara tentang lisan, banyak sekali kesalahan-kesalahan lisan ini. Banyak sekali, apalagi pandangan. Baik. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kepada siapa kita harus ceritakan masalah. Jadi pertama apa? Pertanyaan dulu. Kita jawab. Haruskah masalah ini diceritakan? Ada maslahatnya? Kalau antum pandang ada maslahat, oke. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa anda ceritakan masalah ini? Tidak harus kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu yang kita ceritakan masalah tersebut. Yang ketiga, kita ceritakan masalah itu kepada orang yang soleh, orang yang amanah,
di dalam menjaga rahasia kita. Orang yang soleh, orang yang memiliki amanah, yang kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi tentang masalah-masalah yang kalian tidak tahu. Orang soleh, orang yang kita lihat punya ilmu, yang bisa memberikan solusi, yang itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia amanah. Kan orang soleh kan insya Allah amanah. Apalagi orang yang berilmu kan insya Allah dia amanah, dia tidak akan sebarkan cerita antum kepada orang lain. Jadi jangan dipendam dan jangan ceritakan masalah itu kepada orang-orang yang suka mencari-cari masalah antum. Jangan ceritakan kepada dia. Kalau ada teman yang suka tanya-tanya masalah antum, apalagi masalah keluarga, ya sudah, jangan ceritakan kepada orang tersebut. Ya, pasti dia akan ceritakan masalah itu kepada orang lain. Jadi yang kedua, mengambil pelajaran dari nasihat orang yang dijadikan tempat mencurahkan isi hati. Oleh karena itu sebaiknya seorang tidak bercerita kecuali kepada orang yang terpercaya dan dapat memberikan masukan hingga tidak berakibat terbalik karena masalah itu tersebar. Sementara dia ingin bahwa hal tersebut hanya ada dalam lingkup terbatas saja. Itu hikmahnya. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, ya berarti dari Turki ya, menceritakan berikut ini. Dokter jiwa memberikan anjuran agar seorang memilih teman yang baik untuk mencurahkan permasalahannya, karena tidak semua orang bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan isi hati, dan tidak harus orang tersebut adalah seorang dokter. Lihat, tidak harus seorang dokter atau pemangku jabatan tertentu, dan juga tidak diharuskan agamawan. Hal yang terpenting adalah orang tersebut bisa mendengar dan mampu berbuat dan menolong. Kan teman-teman sekalian, kalau istri punya masalah dan dia curhat sama antum, sekedar antum dengarkan dia curhatan isi hatinya, itu dia sudah senang sekali. Senang dia. Walaupun antum kadang tidak kasih solusi, tapi antum dengarkan cerita-cerita dia sudah senang, sudah bahagia dia. Ya, itu ya. Sebaliknya juga begitu istri, kalau suami ingin cerita sesuatu, dengarkan ceritanya. Ya, biar 1 jam 2 jam dia bercerita, pokoknya dengar saya sampai tak tidur. Lebih baik lagi seorang manusia mengambil, ini penting. Ini poin yang penting ini. Ini teman-teman sekalian, poin yang penting. Lebih baik lagi seorang manusia itu mengembalikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, melihat dan memiliki segala solusi. Artinya apa teman-teman sekalian? Penulis ingin mengajarkan kepada kita, kalaupun ingin curhat, maka curhatan yang terbaik itu kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mendengar, yang tahu isi hati kita, dan dia yang akan memberikan solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Coba kita belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ketika punya masalah kan, beliau katakan inna ma asku bathni wa husni illallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kegelisahanku, kesedihanku. Hanya aku curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub alaihissalam. Antum tahu kisah Nabi Yakub ya? Bagaimana beliau Nabi Yakub alaihissalam, ya, peristiwa tentang Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yakub seorang nabi. Nabi Yakub seorang nabi, dan beliau anak dari siapa? Anak dari siapa Nabi Yakub? Siapa bapaknya? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Kan Ibrahim kan punya anak Ismail sama Ishak. Ishak dari istri siapa? Dari Sarah. Kalau Ismail dari siapa? Dari Hajar. Nah, dari Sarah ini kan lahir Ishak. Ishak seorang nabi. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub seorang nabi juga. Nah, Yakub ini punya anak 12 orang itu dari istri yang berbeda-beda. 12 orang kan anaknya Yakub alaihissalam.
Nah, ada salah satu istrinya itu melahirkan 2 anak yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Ini kan 12 orang anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari 12 anak ini yang paling bertakwa, yang paling baik, yang paling dekat kedudukannya dengan bapaknya, dengan Yakub alaihissalam siapa? Yusuf alaihissalam, karena ketakwaannya. Dari 12 anak ini yang paling dicintai adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Yakub alaihissalam senantiasa memberikan pendidikan kepada 12 anaknya dari istri yang berbeda-beda. Cuma karena hasutan syaitan, hasutan iblis, akhirnya sebagian anak-anak dari Yakub alaihissalam memusuhi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang antum tahu kisahnya, sampai mereka katakan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Ini dari apa? Dari saudara-saudaranya, karib terdekat beliau Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf alaihissalam anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam, karena ketaatan kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka katakan kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Ada yang mengatakan tidak, awitrahuhu ardhon yakhlu lakum wajhu abikum. Kita lemparkan saja Yusuf alaihissalam di satu tempat supaya betul-betul kalian akan mendapatkan perhatian dari bapak kalian Yakub alaihissalam. Kecemburuan wajar ketika ada salah seorang dari beberapa bersaudara dicintai oleh sang ayah, maka mungkin akan timbul kecemburuan. Kenapa dia yang paling disayangi oleh orang tua kita? Kan seperti itu. Walaupun ini karena hasutan iblis, hasutan setan, sehingga saudara-saudara Yusuf alaihissalam ada keinginan untuk membunuh beliau. Sebagiannya mengatakan kalau begitu kita lemparkan dia ke sebuah sumur saja, supaya datang kafilah, mereka ambil Yusuf dan dijadikan sebagai budak. Singkat cerita, waktu yang lama Yakub alaihissalam berpisah dengan anak yang tercinta. Siapa? Yusuf alaihissalam. Waktu yang lama, sangat lama. Kesedihan, Yakub alaihissalam menangis. Yang kita tahu bersama sampai tangisan itu menjadikan Yakub alaihissalam itu buta, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Yakub alaihissalam. Tapi singkat cerita, Yakub alaihissalam dia menangis, sedih. Ini dia katakan innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesedihanku, gundah gulana, masalah-masalahku hanya aku curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya harusnya seperti itu. Jadi kalau ada masalah, curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah pertemukan mereka semua dengan anak-anaknya, dengan Yusuf alaihissalam waktu yang sangat lama. Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam sampai Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh dewasa, kemudian bertemu kembali dan mereka semua bersatu. Akhirnya Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya sebelum Yakub alaihissalam meninggal. Tapi intinya yang kita ingin ambil dari kisah Yakub alaihissalam, ucapan beliau innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dari masalah-masalah yang aku hadapi. Sebagaimana yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka seorang muslim itu muslimah luangkan waktu untuk apa? Berkhalwat. Jadi antum luangkan waktu untuk berkhalwat. Berkhalwat dengan siapa? Dengan Allah, bukan berkhalwat dengan akhwat. Itu keliru. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah. Ada masalah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masalah-masalah ini kita ceritakan kepada orang lain, terkadang tidak bisa memberikan solusi. Cuman satu-satunya terbaik kita keluhkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehidupan dunia ini, sebagaimana sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu tidak pernah lepas dari yang namanya apa? Kesusahan, kepayahan, masalah-masalah. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Siapa yang selamat dari masalah? Sehebat apapun iman antum tidak akan selamat dari apa? Dari masalah. Enggak. Allah sebutkan di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi kabad. Apa itu fi kabad? Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan, kepayahan, kata Allah.
Apa kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini dalam surat Al-Balad? Sungguh kami telah ciptakan manusia itu di dalam kesusahan, di dalam kepayahan, di dalam masalah-masalah yang dia akan hadapi. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah ciptakan manusia untuk menghadapi kesusahan-kesusahan dunia. Jadi memang tujuan Allah ciptakan manusia untuk menghadapi kesusahan dunia. Jadi sahabat, apapun keimanan kita, ketakwaan kita, tidak akan pernah lepas kita dari yang namanya masalah. Makanya kalau antum hijrah, jangan ada anggapan, oh kalau anak sudah hijrah terlepas dari masalah-masalah dunia. Nggak ada. Justru semakin banyak masalah. Kan ada sebagian orang begitu. Kalau dia anggap anak sudah rajin sholat 5 waktu, menghadiri majelis ilmu, puasa Senin Kamis plus puasa Daud, bersedekah setiap harinya, tidak ada masalah-masalah yang anak menghadapi. Ada anggapan sebagian orang seperti itu. Justru semakin antum mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar dan banyak masalah antum. Karena memang tujuan Allah ciptakan kita apa? Untuk menghadapi kesusahan dunia. Kalau orang yang tidak kuat keimanannya, baru hijrah, Allah kasih masalah, sudah dia tinggalkan hijrahnya. Lebih baik anak di jahiliyah, tidak ada masalah-masalah. Kenapa nanti setelah hijrah justru masalah itu lebih banyak, lebih besar lagi yang anak dapati. Justru padahal itu apa? Tujuannya untuk apa? Mengangkat derajat, dan yang kedua untuk menghapus dosa-dosa. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, Allah akan uji hamba tersebut. Am hasibanna, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka mereka itu dibiarkan begitu saja diciptakan seperti itu dan mereka tidak diuji? Ya, enggak, mereka pasti diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan, dalam kepayahan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizuni wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kata penulis di halaman 123 paragraf ketiga, lebih baik bagi seorang manusia, seorang hamba, mengembalikan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, melihat dan memiliki segala solusi. Di tangannya lah terdapat segala bentuk kebaikan. Biyadihi khair. Bukankah manusia ketika bangkit untuk sholat, dia telah mencurahkan segala bentuk penyakitnya kepada yang maha menolong? Jadi sekali lagi penulis ingin ingatkan, sebaik-baik tempat untuk kita menceritakan masalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam, beliau hanya menceritakan masalah-masalah kesedihan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingatkan, setiap dari kita tidak akan lepas dari yang namanya apa? Permasalahan. Jadi sehebat apapun keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan, pasti kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Hatta ustaz pun pasti akan dihadapkan dengan masalah. Buktinya kemarin ditabrak, toh? Ini dihadapkan dengan masalah. Jadi sudah seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Yang ketujuh, dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya, menyebutkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkannya dari masalah tersebut. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tatkala datang sahabatnya kepadanya bercerita tentang derita, masalah, musibah yang dia hadapi, tetapi ternyata orang ini, sahabatnya ini tidak memberikan atau tidak meringankan masalah dia, ya, tetapi justru menambah bebannya.
Makanya tadi kita sampaikan tidak semua orang kita ceritakan masalah kita. Apalagi masalah rumah tangga, ya, masalah rumah tangga jangan ceritakan kepada semua orang. Akhwat begitu, ya, ummahat, kalau ada masalah dengan suami jangan ceritakan kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan memberikan solusi. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang justru akan menambah masalah. Apalagi anti ceritakan masalah itu kepada seorang akhwat yang ternyata diam-diam dia suka suami anti. Oh, dia kompor itu. Iya. Iya, dia kompor-kompor itu. Iya. Hah? Jadi apa? TTM? Apa itu TTM? Wah, Masya Allah. Iya, seperti itu. Begitu juga suami, ya, begitu juga suami. Gitu. Jadi jangan ceritakan kepada setiap orang. Ya, jadi ceritakan kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Terkhusus teman-teman sekalian, masalah ranjang. Ini masalah ranjang. Ya, kadang ada sebagian orang yang ketika dia punya masalah ranjang dengan pasangannya, itu diceritakan kepada semua orang. Padahal yang kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini sesuatu yang terlarang di dalam agama kita, yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ibaratkan orang yang menceritakan, seorang suami atau seorang istri yang menceritakan masalah ranjang dia dengan pasangannya kepada orang lain, ya, itu Nabi ibaratkan seperti syaitan yang melihat syaitan yang lain, kemudian dia menggaulinya di hadapan syaitan-syaitan yang lain di tengah jalan. Nabi ibaratkan seperti itu. Ini sesuatu yang tercela, tidak boleh. Tidak bisa ada masalah ranjang, ya, diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh, harus disembunyikan. Kecuali pada satu kondisi, pada satu keadaan, dia ceritakan itu kepada dokter untuk sebuah kemaslahatan. Misalkan sang suami ini orangnya payah, lemah, taab dia pepukulan, ya. Ya. Iya, bisa dia ceritakan. Misalkan suaminya lemah syahwat kan, misalkan, atau yang namanya ejakulasi dini misalkan. Tahu ejakulasi dini toh? Tahu toh? Yang punya istri tahu, yang jomblo-jomblo tidak tahu. Misalkan lemah syahwat atau apa. Nah, ini kan masalah ranjang. Nah, dia ceritakan kepada sang dokter boleh dengan tujuan untuk sebuah kemaslahatan supaya suami ini dapat apa? Dapat solusi pengobatan dari sang dokter yang memang ahlinya. Itu boleh, diperbolehkan dalam kondisi seperti ini, boleh untuk sebuah kemaslahatan. Tapi kalau cuma diceritakan kepada orang lain dan untuk merendahkan pasangannya, ini haram, tidak boleh. Anak suami taap pukulannya dirasa saja. Baru belum 1 menit suka misalkan atau istrinya diceritakan kepada temannya, ikhwannya, anak istri tidak bisa memberikan keturunan misalkan, atau dan semisalnya lah, tidak bisa memuaskan diri anak, begitu ya. Yang jelas masalah-masalah ranjang ini terlarang di dalam agama kita, ya. Baik. Di mana tadi? Ya, yang 7 ya, masih 7 ya. Nah, suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah tatkala datang sahabatnya kepadanya bercerita tentang deritanya yang dia hadapi, tetapi ternyata dia tidak meringankan masalahnya, tetapi justru menambah bebannya, ya. Dia tidak mengetahui dengan baik bahwa sahabatnya itu telah bercerita untuk mencari sebuah solusi, ya.
Ya, artinya begitu. Misalkan ada masalah, ya mungkin masalah tentang banyaknya hutang, misalkan jatuh pada riba, dia datang sama antum, artinya dia ceritakan itu supaya antum bisa memberikan solusi, mungkin berkaitan dengan hutang riba. Ini dia datang sama antum baik-baik, justru antum datangkan dia dengan ayat Al-Quran tentang riba, ancaman dari hadis Nabi SAW, antum bilang, siapa suruh antum baik? Artinya antum buat dia tambah stres lagi. Artinya kasih solusi ya. Kalau orang seperti itu kasih solusi, kasih ya solusi yang terbaik lah. Antum yang lebih tahu apa solusi yang terbaik sesuai dengan maslahat dia. Jadi bukan untuk memperbesar masalah. Pelajaran seperti ini kita dapat simpulkan dari perkataan Khadijah radhiyallahu taala anha, demi Allah, lihat kata Khadijah, demi Allah, dia Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku, karena kamu adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Engkau adalah orang yang berkata jujur, dan kebaikan-kebaikan Nabi yang disebutkan oleh Khadijah. Jadi kuatkan sahabat kita, ya, kuatkan teman kita. Kalau dia ada masalah yang dia hadapi, kuatkan, berikan dia nasihat, kuatkan keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hibur dia supaya betul-betul kuat di dalam menghadapi masalah, ya. Jangan buat dia lari atau lebih takut lagi dari masalah yang dia hadapi. Sama halnya, hal tersebut dia katakan setelah beliau datang dan menceritakan masalahnya. Sama halnya dalam masalah ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang penduduk Madian. Dia datang dalam kondisi takut dan bercerita kepadanya. Antum tahu kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau melihat ada dua orang yang saling bertengkar. Salah satunya itu dari Bani Israel dan salah satunya pribumi. Maka salah seorang dari keduanya dari Bani Israel ini kan meminta tolong kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam toh. Maka Nabi Musa alaihissalam membantu orang yang satu suku dari Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Dia tonjok, langsung meninggal. Dan antum tahu Nabi Musa alaihissalam Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang sahih kan, ketika ada malaikat menjelma dalam wujud manusia datang kepada Musa alaihissalam, itu ditampar sampai sama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Keluar apa? Mata orang tersebut, malaikat ini ditampar sama Nabi Musa alaihissalam, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau ingin menolong dari sukunya Bani Israel, cuma ditonjok meninggal. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memang ketakutan. Ya, tersebar bahwa Nabi Musa alaihissalam yang telah membunuh pribumi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam takut keluar dalam keadaan takut. Di sini disebutkan, lihat. Dia datang dalam kondisi takut dan bercerita kepadanya. Penduduk itu berkata menenangkan perasaan Musa ketika belum Musa alaihissalam keluar. Jangan takut karena kamu telah selamat dari kaum yang melakukan kezaliman. Artinya hendaknya kamu menenangkan, menenteramkan jiwamu dan menghapus ketakutanmu karena Allah telah menyelamatkanmu setelah sampai ke tempat ini. Jadi intinya teman-teman sekalian, bahwa ketika ada masalah yang dihadapkan pada sahabat kita, teman kita, maka kita memberikan solusi yang terbaik. Yang kedelapan, kita percepat ya. Akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik adalah sarana untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak kebaikannya, maka kesudahannya akan berujung kepada kebaikan dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Khadijah radhiyallahu taala anha berkata, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Dia bersumpah dalam menenangkan Nabi SAW dan menjelaskan alasannya, yaitu karena dia menyambung hubungan kekerabatan, membantu orang yang lemah, membantu orang yang miskin, dan memuliakan tamu. Maka akhlak-akhlak yang mulia ini teman-teman sekalian adalah sarana untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Bahkan itu akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang akan mendapatkan derajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala
mimma amilu, sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan dia. Akhlak termasuk kebaikan, akhlak ibadah. Akhlak yang mulia itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akhlak yang mulia, maka itu yang akan menyebabkan kita terselamatkan dari segala kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak kebaikannya, maka kesudahannya akan berujung kepada kebaikan dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kesembilan, boleh memuji seseorang atas sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Boleh memuji seseorang atas sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk tujuan kemaslahatan, dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat orang yang suka memuji, maka lemparkanlah debu atau tanah pada wajahnya. Itu kan hadis Nabi. Kalau antum melihat ada orang yang suka memuji, ada teman, sahabat yang suka memuji antum di hadapan teman-teman, nah, Nabi perintahkan ambil tanah, pasir, lempar di wajahnya. Iya, seperti itu. Tapi dalam satu kondisi diperbolehkan seperti ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Muslim menyebutkan dalam Imam Nawawi rahimahullah berkata, Muslim menyebutkan dalam masalah ini hadis-hadis yang melarang memuji. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim banyak yang memuji di hadapan orang yang dipuji. Para ulama berbeda pendapat cara mengkompromikan, apa itu kompromi, menggabungkan antara hadis-hadis itu. Ada hadis-hadis itu adalah larangan memuji, bisa diartikan kepada hal yang berlebihan atau menambah pujian dari yang sesungguhnya, atau bagi yang ditakutkan ujub apabila dipuji. Seperti itu. Kalau antum khawatir antum nanti kena ujub, penyakit yang berbahaya, maka kalau berlebihan pujiannya seperti itu yang tadi, dilemparkan di wajahnya dengan pasir, ya, tapi bukan batu, ya. Adapun bagi yang jauh dari sifat itu, sifat ujub, ya, karena memiliki ketakwaan yang tinggi dan karena akalnya matang dan pengetahuannya yang tinggi, maka tidak ada larangan untuk memuji di hadapannya selama tidak mengada-ada. Ya, antum paham ya? Jadi boleh. Apalagi bila hal tersebut dilakukan justru kemaslahatan semakin bertambah, seperti semakin giat dalam kebaikan dan semakin bertambah atau bisa lebih komitmen dan menjadi panutan bagi yang lain, maka hukumnya adalah mustahab. Apa mustahab? Sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Kita melihat bagaimana para pemilik ide dan kita melihat bagaimana para pemilik ide dan pemikiran yang sama saling memuji, dan mereka saling memberikan motivasi di koran-koran atau di media informasi lainnya. Oleh karena itu, kenapa seorang muslim ragu-ragu di dalam memberikan dorongan kepada saudaranya agar semangatnya semakin terpacu, yaitu dengan cara memuji kelebihannya agar semakin berpacu di dalam bekerja, berinovasi dan berkarya, dan supaya yang lain menjadi motivasi untuk mengikuti jejak kebaikannya. Jadi terkadang boleh seseorang itu memuji temannya kalau itu ada maslahatnya, memotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau antum melihat teman antum yang belum nikah, antum motivasi, kasih semangat dia untuk menikah. Yang sudah menikah, antum motivasi lagi dia. Ya, kalau memang ada kemaslahatnya, enggak apa. Yang ke-10 terakhir, ya. Oh, masih ada satu lagi. Ya, satu lagi. Yang ke-10, perkataan Waraqah radhiyallahu taala anhu, tidak ada nabi yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Dalam riwayat lain, Waraqah berkata, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa ini kecuali pasti disakiti, diusir dari kampungnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, suatu masalah penting yaitu seorang dai kepada Allah Ta'ala pasti akan menghadapi musuh ketika melakukan amalan dakwah. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang dai, sebagai seorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, bahwa kita tidak akan lepas dari musuh. Ada orang-orang yang pasti benci dengan kita tentang apa yang kita bawa, apalagi kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita,
Nabi Muhammad SAW manusia yang paling lembut dakwahnya, paling santun Nabi itu berdakwah, lembut Nabi itu berdakwah. Namun bersamaan dengan itu Nabi dimusuhi, Nabi dilempari dengan batu, Nabi dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, orang gila. Ini Nabi yang paling lembut, akhlaknya mulia luar biasa, tapi ada musuh yang menentang dakwah beliau. Apalagi kita teman-teman sekalian. Jadi itu sudah merupakan sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataannya. Tidak ada seorang pun, artinya seorang dai pasti menghadapi musuh dan menghadapi musuh pada perjalanannya. Sementara musuh dan tantangan dalam dunia dai adalah salah satu karakter dakwah. Sudah bagian dari dakwah itu, bahwa kita akan mendapatkan musuh. Bukan berarti kita cari musuh, tidak. Kita tidak cari musuh. Cuman kalau dalam berdakwah orang musuhi sudah wajar. Sudah wajar. Itu sudah salah satu karakter dakwah seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan seperti itu, yang demikian itu kami telah jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, orang-orang yang benci dengan dakwah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong bagi kalian. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Yang demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Yang musuh itu adalah syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Jadi ada musuh-musuh. Jadi syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, dia mesti memiliki sifat sabar. Seorang dai itu harus punya apa? Sifat sabar. Apalagi penyayang. Karena dia pasti berhadapan dengan rintangan. Ini antum harus tahu ya. Orang-orang yang baru hijrah, yang baru mengenal dakwah sunnah, yang baru belajar tauhid dan ingin mendakwahkan sunnah tersebut, akidah yang benar kepada keluarganya, antum harus tahu bahwa kita pasti akan dimusuhi. Bahkan terkadang permusuhan itu datang dari orang-orang yang terdekat dari kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, om tante kita, kakak kita, adik kita. Karena sudah seperti itu, maka harus ada dua sifat ini. Sifat apa itu? Sifat penyabar dan sifat penyayang. Sama halnya dengan orang tua. Orang tua di dalam mendidik anak itu harus ada dua sifat. Apa dua sifat yang harus dimiliki oleh orang tua di dalam mendidik anak, di dalam mendakwakan anak-anaknya? Sabar dan siasa. Siasa itu artinya kepandaian, kecerdasan, kemahiran di dalam mendidik anak. Begitu juga seorang dai harus ada sabar dan apa? Dan penyayang. Dan harus punya siasa juga. Apa itu siasa tadi? Kemahiran, kecerdasan, kepiawaian dia di dalam menyampaikan dakwah. Harus mempertimbangkan maslahat, mudaratnya. Harus seperti itu. Jangan seperti sebagian ikhwan hanya bermodalkan semangat saja, baru kenal dakwah akhirnya main hantam, semua dikatakan bid'ah. Akhirnya dakwah yang dia bawa semakin buruk, ya, dalam pandangan keluarganya, orang tuanya, atau sebagian ikhwan. Yang anak sudah cerita masalah yang lalu kan, masalah rumah tangga yang anak ceritakan, yang baru berapa bulan menikah baru terlihat akhlak sang suami kan sangat-sangat buruk. Akhirnya apa yang dinilai oleh orang itu apa? Yang pertama dinilai oleh orang itu apa? Apa? Penampilan dia toh. Dia kan cingkrang, berjenggot, istrinya bercadar misalkan.
Kalau ada masalah-masalah seperti yang dorong lihat pertama apa? Dakwah yang kita bawa. Makanya butuh apa? Siasah. Butuh kecerdasan di dalam berdakwah itu. Ya, kemahiran, kepandaian. Ya, baru ada sabar dan penyayang. Ya, kita harus banyak-banyak bersabar ketika mendakwakan yang hak ini. Dan di dalam dakwah itu kita butuh apa? Al-wala wal bara. Ini yang harus kita perhatikan di dalam dakwah. Al-wala wal bara. Ya. Jangan cuman karena ingin mendapatkan masa, akhirnya kita kesampingkan masalah al-wala wal bara ini. Al-wala wal bara itu perlu kita perhatikan di dalam dakwah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berkata, seorang dai pasti akan dihadapkan pada rintangan, apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dia juga berkata, jadi setiap dai pasti akan mendapatkan gangguan, tetapi ia harus bersabar. Beliau katakan firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbik. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan ayat yang ke-24, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah engkau terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Isyarat bahwa setiap yang menegakkan Al-Qur'an ini maka pasti akan mendapatkan rintangan yang membutuhkan kesabaran yang besar. Coba kita belajar dari kisah Luqman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Seorang hamba yang soleh, Luqman. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini seorang bapak yang luar biasa di dalam mendidik anaknya. Dia katakan, ya bunayya, wahai anakku. Yang pertama, aqimis sholat, tegakkan sholat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegah kemungkaran yang terjadi di hadapanmu. Setelah itu, setelah diberikan nasihat untuk menegakkan sholat, berdakwah, apa kata Luqman kepada anaknya? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang akan menimpa dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu berat. Pasti kita akan dimusuhi. Ya, apalagi di zaman ini teman-teman sekalian. Di zaman yang luar biasa fitnah yang ada saat ini. Baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat yang menimpa dakwah. Maka kita butuh kesabaran yang kuat teman-teman sekalian. Kita di dalam berdakwah, kalau tidak ada ta'awun di antara kita, maka tidak akan berhasil dakwah ini teman-teman sekalian. Kita butuh ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong, saling menguatkan di antara kita. Apalagi ahlu sunnah saat ini kan sedikit. Maka ahlu sunnah itu harusnya kita saling apa? Saling tolong menolong di dalam dakwah ini, saling menguatkan di antara kita. Di luar sana orang-orang liberal, ya, orang-orang yang semisal dengan mereka yang membenci sunnah itu saling tolong menolong. Kenapa kita ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tidak saling ta'awun? Kenapa tidak saling tolong menolong di dalam kebenaran, saling menguatkan di antara kita? Jangan justru menjadi penyebab perpecahan di antara kita. Ada masalah yang terjadi, diusahakan untuk bagaimana masalah itu diredam, dicarikan solusi. Ada masalah-masalah kita tidak pungkir yang terjadi di antara asatidzah kita, di antara ustadz-ustadz kita, di antara para penuntut ilmu. Selama masalah-masalah itu sifatnya ijtihadiyah, maka harusnya kita berlapang dada, kita toleransi dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Selama itu tidak menyelesaikan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita saling menasihati, saling tolong menolong. Kalau ada salah, ada keliru, dinasihati. Ya, begitu sifat ahlu sunnah. Jangan jatuhkan kehormatan dia, jangan remehkan dia. Apalagi dia seorang yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ini perlu anda sampaikan, karena ada sebagian ikhwan yang justru menjadi ya
sumber perpecahan di tengah-tengah ikhwan, di tengah-tengah barisan salafiyin, di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Yang terakhir ya. Yang ke-11, keagungan syariat dan ketinggiannya, kekuatan dan keistimewaannya, perhatian orang yang beriman dengannya, penerimaan mereka dan ketundukan kepada aturannya. Semua itu karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan dari Allah jualah datang keistimewaan lainnya. Semua itu karena Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada peranan manusia dalam hal ini, kecuali hanya sebatas menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah beliau, panutan beliau, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu murni wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang beliau bawa kepada kita, yang diajarkan kepada kita, masalah adab, diajarkan akhlak yang mulia, diajarkan akidah yang benar, diajarkan muamalah, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diajarkan adab-adab, Masya Allah, baik adab di dalam menghadiri majelis ilmu, diajarkan adab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mengagungkan ilmu, memperhatikan ilmu, ya, tidak bercerita, tidak bakar rota di sana. Sebelah itu banyak bakar rota, masih bercerita di sebelah. Mana pengagungan terhadap ilmu? Itu Nabi bilang toh, salah satu anggota yang tidak pernah capek itu lisan. Ada orang yang menyampaikan ilmu, di sebelah bercerita orang. Nah, ya, bercerita di balik hijab ini ada orang yang bercerita di situ. Jamaah lagi sholat, bercerita juga orang di luar, mengganggu jamaah yang sedang sholat. Banyak seperti itu. Nah, ini penting. Ini semua karena Al-Quran itu benar-benar dari Allah, dan tidak ada peranan manusia dalam hal itu, kecuali hanya sebatas menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu yang hak, tidak akan kita dapati sesuatu yang menyimpang di dalam Al-Quran, sesuatu yang bengkok di dalam Al-Quran, tidak ada. Itu memang murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka tidak mentadaburi, mempelajari, menghayati Al-Quran. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dapati dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak, kontradiksi di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada, karena memang Al-Quran itu bukan datang dari selain Allah. Al-Quran itu memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada perselisihan yang kita dapati di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran, tidak ada. Kalaupun ada, kita dapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang kontradiksi, pemahaman antum itu yang keliru, bukan Al-Qurannya, bukan ayat-ayatnya. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu sesuatu yang terjaga. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau datang Al-Quran itu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kita akan dapatkan perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah setiap muslim menyadari jahatnya upaya orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, yang mereka katakan Al-Quran itu perlu direvisi kembali, waliyadzubillah. Al-Quran itu tidak sesuai dengan zamannya kita saat ini, waliyadzubillah. Orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat fihi marad, ya, orang-orang yang sudah Allah tutup hatinya untuk menerima kebenaran. Maka ini harus kita sadari, ya, jahatnya upaya yang berasal dari musuh-musuh Islam, yang kini mereka menggunakan orang-orang liberal atas nama kebebasan berpendapat, ya, rasionalisasi,
humanisasi, kontekstualisasi, aktualisasi, sisi-sisi, pokoknya sisi-sisi. Kadang kita ini ditipu dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, yang ada sisi-sisi. Nah itu, akhirnya orang lihat, oh masya Allah, betul juga ya. Karena itu aktualisasi, humanisasi, sosialisasi, ya, kontekstualisasi, apalagi yang sisi-sisi. Nah itu, imunisasi, ini pribumisasi, nah, dan sebagainya. Pokoknya yang sisi-sisi. Oke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita keistiqomahan, diberikan kekuatan, ya, serta semangat di dalam mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, Rabu depan, kita akan masuk pada pembahasan tentang risalah kenabian. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka setelah itu wahyu terputus. Ada ada kemandekan, ya, ada wahyu yang terputus yang tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata para ulama, ada yang mengatakan 3 hari setelah wahyu datang, setelah Jibril membawa wahyu kepada Nabi, maka terputus wahyu itu selama 3 hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ya, terputus wahyu tersebut. Dan Nabi SAW sangat rindu untuk menerima wahyu kembali. Nah, apa hikmah? Kenapa terputusnya wahyu tersebut? Kenapa tidak datang lagi wahyu kepada Nabi SAW? Yang ini insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya tentang hikmah-hikmah tersebut. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik tentang terputusnya wahyu dari Nabi SAW setelah Nabi menerima wahyu yang pertama di dalam surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, tak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله